babysitternya Raffi Ahmad katanya akan ditunjuk wakil ketua BGN dan babysitternya Cipung, Susrini, menjadi wamen perlindungan anak. Hei Raffi, stop ya. Adik sudah, ipar sudah, Betul. family sudah, asisten sudah, tinggal tetangga kali yang belum, ya kan? Ingat, jangan mempergunakan kekuasaan dan kepercayaan penguasamu, oke? Karena apa? Ingat azab. Ingat Azab. itu. Apalagi jangan memanipulasi mengenai bayar sana, bayar sini, donasi sana, donasi sini untuk mengelabui kami rakyat jelata. Please be smart. Aku menghargai kamu sebagai artis, bukan sebagai pejabat di pemerintahan. Ada yang jadi komisaris BUMN guys. Terus? Tapi bagus sih. Kenapa? Kan biar sesuai sama namanya, BUMN, Badan Usaha Milik Nagita. Ada yang mau jadi wakil ketua BUMN. Halo, Sobat Surapento. Selamat datang kembali di Hanel Surapento. Hanel Reaksi yang kali ini akan membahas polemik panas seputar Raffi Ahmad dan orang-orang terdekatnya yang disebut mulai mendapatkan posisi strategis. Mulai dari mantan asisten yang dikaitkan dengan jabatan komisaris hingga munculnya isu tentang Mbak Lala, pengasuh anak Raffi Ahmad yang disebut-sebut akan menduduki posisi penting di pemerintahan. Benarkah ini hanya kebetulan atau publik memang punya alasan untuk mempertanyakan semuanya? Yang lebih mengejutkan, isu ini bahkan sampai memunculkan seruan boikot terhadap Rans dan berbagai kritik tentang dugaan nepotisme, koneksi, serta pembagian jabatan. Lalu, bagaimana perkembangan terbaru dari polemik ini? Dan mengapa netizen semakin ramai mempertanyakan hubungan antara popularitas kekuasaan dan jabatan publik? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. BUMN guys, terus? Tapi bagus. Kenapa? Karena kan dia sudah terbukti, telaten dan berhasil memenuhi gizi. Gizi siapa? Gizi Rafathar. Mbak Lala, pengasuh Rafathar diisukan jadi wakil kepala Badan Gizi Nasional. Beredar foto Mbak Lala berseragam dinas biru tua. Warganet pun geger, apalagi asisten Raffi lainnya, Mufli Budi Ananda, juga sempat disebut jadi komisaris. Sedikit jabatannya jadi komisaris semua. Iya. Tapi sebenarnya komisaris semua anggota keluarga Raffi. Kalau ujian kayak gini, aku tuh udah biasa diuji seperti ini. Santai aja, kita berdoa kepada Allah. Pendidikan publik Lisa. Mau ngambil langkah hukum nggak sih? Ngambil langkah hukum nggak? Kita yang tenang aja, udah biasa. Udah beberapa hari ini ya, ramai sekali ada ajakan untuk boikot Raffi Ahmad. Apa sih salahnya Raffi Ahmad? Mungkin tidak ada yang salah, hanya sedikit keliru. Keliru terlalu mangpang mengpeng. Kalau kata orang Sunda ya, mungkin kata Indonesianya mangpang mengpeng teh aji mumpung. Dan terlalu kemaruk mungkin ya. Begitu kali ya. Maaf Arab. Ini publik kembali dibuat bertanya ketika Raffi Ahmad menjadi pejabat publik, lalu Mufli mantan asistennya menjadi komisaris PT Krakatau Posko, serta banyak kerabat dan orang-orang di lingkaran Raffi Ahmad mengisi berbagai jabatan publik. Lantas publik wajar jika bertanya, bagaimana prosesnya, apa dasar penilaiannya, dan mengapa mereka yang dipilih. Ini bukan soal membenci Raffi Ahmad, ini soal menjaga standar negara dan maruah negara. Karena negara tidak boleh memberikan kesan jabatan lebih mudah diperoleh oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan dibandingkan oleh orang-orang yang telah membangun kompetensinya selama bertahun-tahun. Apabila semua penunjukan berdasarkan kemampuan, tunjukkan prosesnya kepada publik, karena transparansi adalah cara paling sederhana untuk membangun kepercayaan. Rakyat hanya ingin memastikan orang-orang yang mengisi posisi jabatan publik adalah orang-orang yang memang pantas dan juga layak. Sebab ketika kepercayaan publik mulai runtuh, yang dipertaruhkan bukanlah nama seseorang, tapi wibawa negara itu sendiri. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.
Bayangin guys, ada berita yang sangat menarik dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Beritanya sebanyak ini guys. Seruan boykot PT Rans, dugaan money laundry dan dugaan bagi-bagi jabatan. Kemarin yang paling hangat adalah asistennya Raffi Ahmad itu ditunjuk guys jadi komisaris BUMN. Itu satu. Terus dua, ini yang masih rumor, babysitternya Raffi Ahmad katanya akan ditunjuk wakil ketua BGN dan babysitternya Cipung, Susrini, menjadi wamen perlindungan anak. Saudaranya Raffi Ahmad, iparnya Raffi Ahmad, atau ini JJ Govinda, ternyata waktu menjabat sebagai bupati itu lulusan SMA juga. SMA guys, jadi baru lulus lah S1. Terus ada dugaan juga Raffi Ahmad terlibat, dugaannya itu money laundry. Jadi ada 35 perusahaannya Raffi Ahmad diduga money laundry. Ini santer banget terdengar, ini udah sampai masuk artikel ya. Akibatnya masyarakat sekarang berbondong-bondong untuk memboikot. Salah satunya istrinya, Nagita Slavina. Semua brand yang collab dengan PT Rans lagi digeruduk netizen untuk segera yaudah dicopot aja gitu. Karena netizen sudah murka. Dan salah satunya itu TZ. Ini bukan lagi personal opinion, tapi ini sudah masuk ranah portal berita nasional. Bahwa ada beberapa kejanggalan-kejanggalan di PT Rans yang jadi pembicaraan masyarakat Indonesia guys. Tapi menurut kalian gimana? Apakah memang benar ada kejanggalan guys? Atau ini usaha kerasnya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina secara organik dan mereka deserve mendapatkan penghargaan itu? Menurut kalian gimana? Banyak netizen yang nampaknya mulai mikir, emang ada something wrong sama keluarga Raffi Ahmad ini. Sampai-sampai perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan milik Raffi Ahmad mulai jadi sasaran cancel netizen. Contohnya, ada salah satu brand minuman teh premium mewah yang biasa dijual-jual di mal-mal. Si brand minuman teh ini berkolaborasi dengan Nagita Slavina. Entahlah, apakah Nagita Slavina punya saham di perusahaan ini atau dia cuma di-hire sebagai brand ambassador produk minuman ini. Ternyata netizen bereaksi keras. Produk minuman teh premium ini digeruduk, diserbu netizen, sampai-sampai produknya diancam boykot. Kalau si produk masih melanjutkan kerjasama dengan Nagita Slavina. Apakah saat ini Raffi Ahmad dan keluarganya sudah mulai mendapatkan sanksi sosial? Karena memang apapun bentuk dan caranya, praktek nepotisme itu harus dihentikan. Dan mungkin salah satu caranya adalah dengan memberikan sanksi sosial berupa boykot ataupun cancel terhadap pelakunya. Nah, gini dong, kita kompak. Lagian orang udah kaya raya tajir melintir, ngapain dikolep-kolepin lagi? Nggak ada artis lain yang bisa di-hire buat iklan selain keluarga dia kah? Di mana-mana ada dia. Kasih kesempatan yang lain. Sudah baca berita artikel ini? Heboh isu Mbak Lala, pengasuh anaknya Raffi Ahmad, jadi wakil ketua BGN. Gila sih ini ya. Semua mantan pembantunya menduduki jabatan penting di Indonesia. Kemarin mantan asistennya jadi komisaris Krakatau. Sekarang pengasuh anaknya Mbak Lala jadi wakil ketua BGN. Ini negara Indonesia seolah-olah kayak punya Raffi Ahmad gitu ya. Belum lagi keluarga dari pihak Raffi maupun dari pihak istrinya sudah menduduki jabatan penting juga di Indonesia. Terus kata fansnya katanya, jangan iri bos katanya, rezeki mah sudah ada yang ngatur. Ini bukan masalah iri gitu. Kayak di Indonesia itu apakah tidak ada lagi orang yang berkompeten di bidangnya? Sampai-sampai mantan para pembantunya itu dijadikan pejabat penting lagi di Indonesia. Apakah tidak ada orang yang lebih kompeten lagi gitu? Sampai-sampai pembantunya dijadikan pejabat. Kan mereka tidak punya kemampuan, tidak punya pengalaman di bidangnya. Jadi Anda jangan mentang-mentang merasa dekat dengan pemerintah. Semua orang yang dekat dengan keluarga Anda dijadikan pejabat di Indonesia. Ini bukan masalah ngurusin anak Anda dan juga keluarga Anda doang sebagai rakyatnya. Akan tetapi ini mengurusi seluruh rakyat di Indonesia. Udah gak ngerti lagi nih sama negara. Sakit nih negara Indonesia. Salam akal sehat. Sudah baca? Ya, kalau jalan alur kerja seperti ini untuk bisa mendapatkan jabatan, teman-teman gak usah kuliah ya, gak perlu kuliah. Lamar kerja langsung ke Raffi Ahmad.
Nggak peduli mau ditempatkan di posisi manapun, mau jadi tukang sapu ke, tukang bersih-bersih toilet, atau tukang semir sepatunya Raffi Ahmad, nggak apa-apa. Nanti juga akan mendapatkan jabatan yang instan dari Raffi Ahmad. Makin hari makin mengerikan ya kelakuannya ini. Oh my god, ini benar beritanya. Kalau nggak benar nggak mungkin ada tayangan. Ini apalagi dikutip oleh Kompas. Kompas kan tahu dong, terpercaya dan media besar. Benar nggak sih? Aduh Tuhan, carut marut semua oligarki berbicara. Benar nggak guys? Semuanya dipegang oleh keluarganya. Dia termasuk antek-anteknya. Tahu nggak antek-antek? Cari deh di Google guys. Capek aku jelasinnya. Oke, cuma miris aja. Bener-bener saya kecewa dengan kelakuan ini. Duh, ampun, tobat. Carut marut, perbandingannya hanya 2 anaknya doang gitu. Masyarakat lain tidak gitu ya. Heran loh, hanya gara-gara anaknya, kedua anaknya, dia dijadikan wakil MBG. What? Anjir, tiba-tiba isu Mbak Lala jadi wakil ketua BGN. Besti dunia maya lagi ramai banget membahas soal isu asisten serta karyawan kepercayaan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang dikabarkan punya karir ajaib dan melesat bak roket. Mulanya netizen dibuat melongo sekaligus geram saat nama Mufli, salah satu karyawan Rans, tiba-tiba muncul di jajaran komisaris PT Krakatau Posko. Sontak saja netizen mengamuk dan mempertanyakan apa kualifikasinya sampai bisa duduk di kursi mentereng perusahaan plat merah tersebut. Tapi anehnya setelah ramai diprotes dan jadi bola panas di media sosial, kabarnya nama Mufli tiba-tiba raib dan tak lagi tertulis dalam daftar tersebut. Waduh, benar-benar gercep ya Besti penghapusannya. Belum reda soal Mufli, sekarang giliran Mbak Lala, pengasuh Rafathar, yang bikin netizen makin meradang dan elus dada. Beredar isu kencang kalau Mbak Lala bakal mengisi jabatan mentereng sebagai Wakil Ketua Badan Gizi Nasional atau BGN. Kabar ini benar-benar memicu kontroversi karena netizen merasa jabatan strategis di instansi pemerintahan seharusnya diisi oleh tenaga ahli yang kompeten, bukan sekedar orang dekat sang artis. Spekulasi ini sukses bikin gaduh karena dianggap sebagai bentuk nepotisme terang-terangan. Banyak yang menyindir apakah sekarang tiket emas untuk karir di Indonesia cukup dengan menjadi karyawan Andara. Hanya di Indo nepotisme itu dilakukan secara terang-terangan. Wow, saya penasaran ya dengan Om Mary nanti dapat jabatan apa ya? Rumah orang tolol yang mau invest di IPO saham Rans. Sama alasan saham Rans, saham Ampas cuma cocok buat spekulasi Pak Mendam. Postingan gua yang soal IPO Rans didatengin buzzer kemarin. Padahal pembahasan gua kayak IPO lainnya. Data-data dari prospektusnya. Lu semua yang pada ngomong laundry lah segala macem. Terus nggak lama datang pasukan Rans. Kelihatan banget anjir. Puluhan akun di jam yang hampir bersamaan. Komen template, nyanjung Rans. Kirain pemerintah doang yang pakai buzzer. Raffi emang punya intuisi bisnis yang tajam banget. Di like 100 kali, terus banyak yang balas. Ekspansi ke banyak lini bisnis butuh perencanaan dan eksekusi yang matang. Kemampuan melihat peluang memang bisa jadi salah satu faktor. Kelihatan punya keberanian mencoba banyak peluang bisnis. Yang lain nih, perubahan strategi dari vlogger emang jenius. 2 kali dari akun yang beda, dan masih banyak lagi. Pada dibayar gope kali per komen. Orang beda-beda opini sih gue gak masalah. Yang jadi masalah, cara-cara kayak gini artinya mereka menyepelekan kecerdasan kita, bos. Dikira stol itu bakal tipu kali. Dan ini dilakukan oleh pihak perusahaan yang akan IPO di bursa, menghimpun dana dari kita-kita. Anjir. Penghinaan kita balas dengan fakta. Alasan saham Rans, saham Ampas. Kinerja bisnis nyungsep. Pendapatan turun, laba turun. 3 tahun terakhir trennya begitu. Ada anak usaha yang ambiar. Jadi kalau ada yang bilang ini growth story, waduh bos, growth dari mana? Valuasi mahal, per 30 kali lebih. Padahal labanya lagi turun. Biasanya investor nyari yang murah dan bertumbuh. Kalau ini malah mahal dan nyungsep. Agak unik ya, bisnisnya susah diprediksi. Pendapatan tergantung sama konten, endorsement, event, hype, dan popularitas. Kalau Raffi dan Nagita trending ya rame. Kalau enggak bisa ikut redup bisnisnya. Cash out sebelum IPO. Rans sudah bagi-bagi dividen 167 miliar ke pemegang saham lama. Padahal laba tahun terakhir cuma 56 miliar. Jadi duit perusahaan diembat dulu. Baru habis itu IPO cari duit dari investor baru. Secara hukum sih sah-sah aja. Tapi secara etika ini cara yang licik dan egois. Kalau orang bener mah duit perusahaan dipakai dulu buat bayar utang, buat ekspansi bisnis. Bukan dikantongin dulu baru IPO. Minta sebanyak-banyaknya dari publik. Dan IPO nggak ngotak. Rencana dana IPO yang dihimpun hampir sebesar aset perusahaan. Dan jauh lebih besar dari pendapatan tahunannya. Terus ada 20% bagian IPO yang bakal dikasih ke perusahaannya Nagita. Transaksi afiliasi di grup ini juga lumayan banyak. Alias duit banyak muter-muter di lingkungan perusahaan-perusahaan milik Raffi dan Nagita. Jadi calon investor
wajib ekstra waspada. Track record buruk, Transverse dan VCG Coin dulu hype tinggi banget. Tahun 2022, Metaverse pertama di Indonesia katanya. Sekarang sepi, terbengkalai. VCG Coinnya juga yang dulu hype karena dukungan Raffi. Sekarang udah turun sekitar 97%. Jadi kesimpulannya, Rans bukan saham murah. Rans cuma saham narasi. Perusahaan jual nama, bisa naik. Bisa banget. Kalau kata gue sih cocoknya buat spekulasi. Ada potensi pamendam. Tapi kalau gue invest di sini, bisa-bisa tidur nggak nyenyak. BAB nggak lancar. Ini bukan rekomendasi. Ini cuma catatan jamet. Wow. Ya, lebih baik pilih perusahaan yang jelas fundamentalnya ya, bukan hanya sekedar menjual nama besar. Air mata Irfan Hakim tumpah minta Raffi Ahmad berhenti berpolitik. Setuju. 100% saya setuju. Karena kenapa? Karena dari awal jabatannya bukan ngasih solusi. Yang ada cuma kegaduhan. Bukannya memberi manfaat, malah yang ada ngebebanin rakyat. Bayar pajak buat gaji dia. Piraku atuh. Kegaduhan demi kegaduhan. Soal borong akun lah, soal mobil yang dikawal jalan seenaknya lah. Ini pejabat publik atau artis? Gajinya dari pajak rakyat, tapi manfaatnya mana? Nol besar. Kembali ke awal soal tangisan Irfan Hakim untuk meminta Raffi Ahmad berhenti dari berpolitik, boleh aja. Tapi tunggu dulu, berhenti boleh, mundur silakan. Tapi sebelum itu, bertanggungjawabkan dulu. Jawab benar atau tidak, pernah nawarin sesama teman artisnya buat nyalek. Jawab benar atau tidak soal isu money laundry yang pernah disindir di Mensrea. Jawab, kok bisa ada isu asisten dan mantan pengasuh anaknya yang menjabat menjadi wakil kepala BGN? Kok bisa? Sekolah di mana? Pengalamannya apa? Iya, kita tahu kalian artis, kalian jago acting. Tapi jangan pakai alasan air mata buat nutupin masalah. Jangan pakai alasan sahabat buat nutupin borok. Asal kalian tahu, rakyat tuh udah muak dengan hal-hal kayak gini. Kalau mau berhenti, berhentilah dengan terhormat. Yaitu, jelaskan isu dulu, baru pergi. Peduli dengan siapa keluarga ini, apapun itu. Tapi yang ini aku mau bahas itu adalah, ini kan adik ipar ya guys ya. Dia jadi bupati, dan dia tuh setelah jadi bupati baru kuliah gitu loh intinya. Dan dia tuh S1 cuman dalam waktu 1,5 tahun aja sih intinya. Nah, di luar konteks aku gak peduli siapa mereka, whatever. Aku tahu dia artis terkenal, tapi aku mau ngomong dibahas di luar konteks hari ini. To be honest ya, sebagai rakyat jelata, rakyat yang bener-bener kayak rakyat biasa gitu, aku tuh ngerasa sedih banget itu loh. Di luar sana itu ya, banyak banget orang-orang yang sangat cerdas, pintar, berbakat, tapi mereka tuh nggak ada kesempatan dan nggak dikasih kesempatan di negara tercinta kita ini. Di sini tuh yang dikasih kesempatan tuh cuman orang-orang yang ada nama, yang pokoknya tuh ya orang-orang tersebut aja gitu. Bayangin aja, orang bisa jadi punya jabatan tinggi gitu, tapi nggak harus kuliah gitu. Kan waktu dia jadi bupati itu kan cuma lulusan SMA ya. Terus setelah itu baru kuliah dan cuma 1,5 tahun S1, bukan D1 D2 ya guys, itu S1. Kadang aku tuh ngerasa kasihan sama rakyat yang biasa yang bener-bener mereka tuh cerdas banting tulang gini guys. Aku ada sepupu saudara, ya kan. Bocah itu anaknya dari omku. Waktu itu dia tuh ya itulah single mom, lah cerai sama omku ya omku emang kurang ajar. Lanjut ya kan. Dia tuh punya 4 anak, amit-amit jabang bayi. Yang satu tuh cacat, yang aku dulu pernah cerita, karena dia panas tinggi disuntik, akhirnya kena malapraktek pembuluh darah, otaknya rusak, jadi dia jadi, mohon maaf, blow on gitu loh. Tapi udah meninggal sekarang. Anak yang satu tuh guys, dari SMP, SD, SMP, SMA itu selalu juara 1, saking pinternya dan cerdas banget. Lo bisa bayangin aja guys, dari kelas SD, SMP, SMA juara 1. Akhirnya karena dia terlalu pinter, dia dapat beasiswa kuliah ya kan di Jambi. Bahkan waktu dia kuliah, dia tuh nilai itu paling tinggi guys, karena saking pinternya. Tapi karena nggak ada ordal ya kan, orang dalam, nggak ada kenalan, bukan anak orang kaya, cuman anak orang petani, ya dia cuma bisa kerja setelah lulus kuliah tuh kerja biasa aja gitu guys, dengan gaji yang menurut aku sangat kurang gitu loh. Dia anak cerdas guys, sangat pintar banget. Dia tuh cerdas, makanya dapat beasiswa dari negara gitu, saking pinternya gitu kan. Dan tau nggak sekarang, karena gaji dia tuh nggak mencukupi, karena terlalu kecil, karena nggak ada ordal, karena dia nggak bisa masuk perkantoran, bahkan menjabat tuh dia nggak bisa. Akhirnya dia sekarang jadi TKW di Malaysia. Tapi TKW-nya dia bukan yang bersih-bersih rumah ya guys, tapi dia kerja di klinik dan gajinya tuh gede banget ya sekarang. Dia baru kok kerja sana baru sekitar hampir mau 1 tahun gitu. Terus aku ada teman juga, dia tuh pintar banget guys. Akhirnya dia sekarang juga jadi kerja di luar negeri gitu kan. Mereka tuh pinternya tuh pinter gitu, pinter
pintar, akademis semua tuh pintar, ngitung-ngitung pintar, pokoknya pintar gitu. Dari situ aja kita tahu gitu, sepintar apapun kamu, kalau kamu terlahir di negara kita yang tercinta ini, kamu gak kenal orang dalam, kamu gak ada power itu kayak kekuatan ya, kamu kan gak akan pernah jadi manusia gitu. Ngerti kan maksud aku? Kamu bodoh, kamu gak sekolah, atau kamu tuh kokon, tapi kalau kamu kenal orang yang berpower, orang berpangkat, kamu kenal orang-orang tersebut, kamu tuh dengan gampangnya dapat jabatan. Kamu gak bisa bahasa Inggris, kamu gak bisa matematika, intinya kamu gak berpendidikan tinggi, tapi kalau kamu tuh kenal ordal atau orang-orang ya cenguk begitu, orang seperti itu, kamu tuh akan tetap jadi manusia di sini. Karena apa? Di negara kita ini dia nggak butuh orang pintar, orang cerdas, orang jujur. Yang dibutuhin adalah orang yang nurut aja gitu, orang yang ya udah gitu kan. Soalnya apa ya, kalian kayak wayang aja, diatur ini ya kalian ikut aja gitu kan. Itu kenapa ya guys ya, orang-orang baik itu ya, kalau dia lama-lama jadi bupati, kenapa dia nggak bisa ngubah cara kerja dia lebih bagus? Karena apa ya, dia tuh udah dikontrol sama atasan gitu. Satu orang dilawan 100 orang ibaratnya, satu orang judul dilawan 100 orang, ya satu orang KO lah. Karena di negara kita ini seperti itu guys. Jadi hidup di negara yang mengada-ngada, dan yang diperas itu ujung-ujungnya siapa? Rakyat. Karena negara ini, pemerintahan ini pengen rakyatnya tuh bodoh. Kenapa pengen kita bodoh? Ya kalau bodoh kita bisa disetir guys, disuruh apa aja nurut, bayar pajak apa aja. Bayangin aja berita terbaru, sepeda aja suruh bayar pajak sekarang. Sepeda guys, gila nggak sih? Katanya kita ini negara Islam terbesar, dan negara Islam tuh mengharamkan pajak guys sebenarnya. Lihat Dubai nggak ada pajak, lihat Arab nggak ada pajak, tapi negaranya maju. Oke, karena minyak, tapi kita punya nikel, kelapa sawit. Sekurang itukah semua hutan dibabat? Tapi kenapa ujung-ujungnya tetap rakyat yang diperas gitu loh? Adik ipar Raffi Ahmad, Bupati JJ Govinda, lulus S1 ilmu pemerintahan hanya 1,5 tahun. Waduh. Hebat, cerdas, pinter banget. Selamat Bupati JJ, kau panutan. Kalian jangan curiga dulu, jangan berpikir negatif dulu. Bupati JJ menempuh S1 hanya 1,5 tahun itu karena ikut program RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Ngerti? Ini kalau kalian nggak ngerti, aku kasih bahasa sederhana. Jadi Bupati JJ ini kan sudah berpengalaman bekerja di pemerintahan sebagai bupati. Nah, dia mengambil sarjana ilmu pemerintahan. Jadi mata kuliah yang berhubungan dengan ilmu pemerintahan nggak usah dilalui lagi karena dianggap sudah menyelesaikan begitu. Kan sudah pengalaman gitulah. Jadi Bupati JJ hanya menyelesaikan atau mengambil mata kuliah yang belum dipraktekkan di dunia kerjanya begitu. Jadi cepat lulus. Ya. SKS yang ditargetkan kan sedikit, nggak banyak begitu. Kalian juga bisa kok seperti itu. Andai kan kalian bekerja di bidang apa gitu ya, komunikasi misalnya, dan kalian berpengalaman banget di ilmu komunikasi, ya udah kuliah jurusan komunikasi, nanti banyak mata kuliah yang tidak harus kalian ambil karena sudah dilalui di pekerjaan begitu gitu loh. Yang saya heran ya, berarti Bupati JJ itu jadi bupati ijazahnya SMA. Keren banget ya, lulusan SMA jadi bupati. Ya gimana lagi ya, namanya adik ipar Raffi Ahmad ya. Kalau bukan ipar Raffi Ahmad nggak mungkin ya jadi bupati. Saya coba kalau jadi ipar Raffi Ahmad, pasti sekarang saya sudah jadi gubernur. Ya kan? Jangan ikut beli IPO Rans sebelum nonton video ini. Rans Entertainment itu milik holding company-nya Raffi Ahmad. Di dalamnya ada nama-nama besar seperti Nagita, Bos Danantara, dan Kaesang. Kelihatannya keren banget kan? Mereka juga punya 11 anak usaha dari produksi iklan, restoran, kosmetik, sampai klub olahraga. Dan sekarang mereka mau IPO ngumpulin dana 429 miliar rupiah dari masyarakat. Tapi ada dua fakta yang perlu kamu tahu dulu. Pertama, revenue mereka turun 14%
dalam 2 tahun terakhir dan labanya juga turun 41%. Menurutku perusahaan yang IPO harusnya lagi di puncak performanya. Ini justru kebalikannya. Tapi pertanyaan yang paling penting adalah uang 429 miliar itu mau dipakai untuk apa? Ini ada 37% buat biaya konser artis. Ini bukan investasi, ini OPEX. Artinya uang habis sekali pakai dan ini bukan aset. Terus sekitar 20% buat akuisisi brand kosmetik bernama Slavina. Slavina itu brand milik Raffi Ahmad dan Nagita sendiri ya. Belum selesai, hampir 20% lagi buat bikin taman bermain Cipung Land. Terus 7% lagi untuk bayar utang ke BNI dan sisanya untuk pengembangan AI dan pengembangan anak usaha lainnya. Jadi menurutku IPO Orange kali ini sebenarnya masih ada potensi arah karena nama besar Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tapi untuk fundamental jangka panjang masih kurang menarik karena kinerjanya selama 2 tahun terakhir itu kelihatan ada penurunan. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Apa hebatnya pembantunya Raffi Ahmad? Tiba-tiba diangkat komisaris. Jadi komisaris di mana tuh perusahaan apa? Iya kan? Iya. Apa hebatnya dia? Apa nggak ada orang lain? Profesor, doktor, berapa banyak? Kok pembantu? Lah, bagaimana mungkin si pembantu itu duduk di satu tempat semewah itu kalau tidak dengan koneksi? Karena kita tahu kan Raffi Ahmad tim kampanye Prabowo dan kemudian ada jabatan, terus akhirnya orang-orangnya juga gampang aja melihatnya, tidak mungkin akan terjadi kalau tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan Raffi Ahmad. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi andai kata Raffi Ahmad tidak berkaitan dengan Prabowo. Kan itu. Nah, cuma menurut saya orang yang menerima pembantunya Raffi Ahmad, baik Raffi Ahmad maupun yang menerima itu, melompati batas. Apa hebatnya pembantu itu? Doktor kah dia? Dokter Anda kah dia? Atau apakah pekerjaannya memang sehebat itu? Apakah Raffi Ahmad itu orang paling hebat sehingga pembantunya saja sehebat itu? Kan itu. Artinya ini bukan persoalan kritik aja. Ini persoalan kewajaran. Dan itu tidak wajar. Jadi saya tidak mempersoalkan itu. Mau mau hebatnya Raffi Ahmad kayak apa, pembantunya kayak apa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dalam mengelola negara tindakan seperti itu wajar atau tidak? Salam logika. Harta Jampitsus Febri Ardiansyah yang dilaporkan ke negara adalah 18 miliar. Tapi yang disita polisi kemarin jumlahnya 543 miliar. Selisihnya 543 miliar dikurangi 18 miliar, yaitu 525 miliar. Harta asli Febri Ardiansyah yang disembunyikan 30,17 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Kok bisa selamat harta dia tidak terendus? Apakah di atas namakan PT atau dititipkan sama artis? Kalau di atas namakan PT, lalu PT-nya atas nama siapa? Atas nama artis. Berarti dia ngerti banget celah hukum di Indonesia. Ya iyalah, orang dia Jampitsus. Gosipnya sih dia ini sebenarnya calon kuat jadi jaksa agung. Di kasus ini, apakah Febri Ardiansyah akan menyeret nama artis? Greget nih, artis ini kapan ketahuan? Oke, guys. Setelah kita melihat dan mendengarkan berbagai komentar serta isu yang beredar mengenai Raffi Ahmad dan orang-orang di lingkarannya, menurut saya pribadi memang ada banyak hal yang membuat publik bertanya-tanya. Dan menurut saya, pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ini tidak bisa begitu saja langsung dianggap sebagai bentuk iri, dengki, atau kebencian terhadap kesuksesan seseorang. Saya pribadi tidak pernah punya masalah dengan orang yang sukses. Justru saya sangat menghargai orang-orang yang bisa membangun karir dan bisnisnya dari bawah sampai menjadi besar.
Raffi Ahmad adalah seorang artis yang sudah lama bekerja di dunia hiburan. Dia punya popularitas, punya jaringan, punya pengalaman di dunia entertainment dan berhasil membangun berbagai bisnis. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa begitu saja dihapus atau dianggap tidak ada. Namun, menurut saya, persoalannya mulai menjadi berbeda ketika seseorang yang sudah sangat terkenal, sangat kaya, dan punya akses yang begitu besar terhadap kekuasaan, kemudian orang-orang di sekelilingnya juga mulai muncul dalam berbagai posisi strategis. Disinilah publik mulai bertanya, bukan karena semua orang tidak boleh sukses. Bukan karena seseorang yang pernah bekerja sebagai asisten atau pengasuh tidak boleh memiliki karir yang bagus. Tentu saja boleh. Mantan asisten, pengasuh, atau siapapun bisa saja menjadi orang hebat. Bisa saja mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Bisa saja mereka memang punya pengalaman, kompetensi, pendidikan, dan kemampuan manajerial yang memang layak untuk mendapatkan jabatan tertentu. Masalahnya adalah kalau mereka tiba-tiba masuk ke posisi strategis yang berhubungan dengan negara atau perusahaan besar, tentu wajar jika masyarakat bertanya, prosesnya bagaimana? Apa kualifikasinya? Apa pengalamannya? Apa dasar penunjukannya? Apakah ada proses seleksi? Apakah ada orang lain yang ikut bersaing? Atau memang karena orang tersebut punya hubungan dekat dengan tokoh tertentu? Menurut saya, pertanyaan seperti ini sangat wajar. Karena ketika kita berbicara mengenai jabatan publik yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi satu orang. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat. Saya pribadi merasa rakyat Indonesia selama ini sudah terlalu sering diminta untuk percaya. Diminta percaya kepada pemerintah. Diminta percaya kepada pejabat. Diminta percaya bahwa semua keputusan sudah melalui proses yang benar. Tetapi di sisi lain, ketika masyarakat melihat sesuatu yang terlihat janggal, mereka seringkali justru diminta untuk diam. Ketika rakyat bertanya, dibilang iri. Ketika rakyat mengkritik, dibilang benci. Ketika rakyat mempertanyakan proses, dibilang tidak suka melihat orang sukses. Menurut saya, pola berpikir seperti itu justru berbahaya. Karena masyarakat memiliki hak untuk bertanya. Apalagi kalau yang dibicarakan adalah jabatan publik, perusahaan milik negara, atau posisi yang gajinya berasal dari uang negara dan pada akhirnya berasal dari pajak rakyat. Saya juga ingin menekankan satu hal. Saya tidak mengatakan bahwa seseorang yang pernah menjadi asisten atau pengasuh otomatis tidak layak mendapatkan jabatan tinggi. Jangan salah memahami kritiknya. Menjadi asisten bukan berarti seseorang bodoh. Menjadi pengasuh bukan berarti seseorang tidak memiliki kemampuan. Banyak orang yang memulai karirnya dari bawah dan kemudian menjadi orang besar. Tetapi menurut saya yang harus dijelaskan adalah hubungan antara pengalaman seseorang dengan jabatan yang diberikan. Misalnya, kalau seseorang memiliki pengalaman di bidang tertentu kemudian mendapatkan jabatan yang memang sesuai dengan keahliannya, saya rasa masyarakat bisa memahami. Namun, kalau seseorang mendapatkan jabatan yang sangat strategis dan masyarakat tidak mengetahui apa kompetensi yang menjadi dasar penunjukannya, maka wajar kalau muncul pertanyaan. Karena negara ini bukan perusahaan pribadi. Negara ini bukan milik satu keluarga. Negara ini bukan milik satu kelompok. Negara ini milik seluruh rakyat Indonesia. Jadi menurut saya, siapapun yang memiliki akses terhadap kekuasaan harus semakin berhati-hati. Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menunjukkan transparansi. Kalau memang semua orang yang ditunjuk itu kompeten, ya tunjukkan kompetensinya. Kalau memang prosesnya benar, ya jelaskan prosesnya. Kalau memang tidak ada nepotisme, ya buktikan bahwa tidak ada nepotisme.
Menurut saya, transparansi adalah cara paling sederhana untuk menghentikan kecurigaan. Karena ketika tidak ada penjelasan, ruang kosong itu akan diisi oleh dugaan. Dan di era media sosial seperti sekarang, dugaan bisa menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Masyarakat hari ini juga sudah semakin kritis. Mereka tidak hanya melihat siapa yang mendapatkan jabatan. Mereka juga mulai melihat latar belakang, hubungan, koneksi, proses, dan siapa saja yang berada di baliknya. Dan menurut saya itu adalah hal yang sebenarnya baik, karena masyarakat memang harus kritis. Saya pribadi juga merasa miris ketika melihat banyak orang yang sudah belajar bertahun-tahun, memiliki pendidikan tinggi, memiliki prestasi, memiliki pengalaman, tetapi tetap kesulitan mendapatkan kesempatan hanya karena tidak memiliki koneksi. Sementara di sisi lain, ada orang-orang yang dianggap memiliki akses lebih dekat kepada kekuasaan, kemudian terlihat mendapatkan peluang yang jauh lebih besar. Saya tidak mengatakan semua orang yang memiliki koneksi pasti tidak kompeten. Tidak. Tetapi menurut saya, sistem yang sehat harus mampu membuktikan bahwa koneksi bukanlah satu-satunya alasan seseorang bisa mendapatkan jabatan. Karena kalau masyarakat sampai memiliki kesan bahwa untuk mendapatkan posisi tertentu seseorang harus memiliki orang dalang, maka ini sangat berbahaya. Anak-anak muda yang sedang belajar akan kehilangan motivasi. Mereka bisa berpikir, buat apa belajar keras kalau pada akhirnya yang menentukan bukan kemampuan, tetapi siapa yang kita kenal? Buat apa berjuang bertahun-tahun kalau pada akhirnya orang yang punya akses bisa melompati antrean? Menurut saya, inilah yang sebenarnya menjadi sumber kemarahan masyarakat. Bukan semata-mata karena mereka tidak suka kepada Raffi Ahmad. Bukan semata-mata karena mereka tidak suka kepada keluarganya, tetapi karena muncul perasaan bahwa ada ketidakadilan. Dan kalau kita berbicara tentang ketidakadilan, menurut saya itu adalah masalah yang sangat serius. Saya juga memahami mengapa Raffi Ahmad memiliki banyak pendukung. Dia adalah figur publik yang sangat populer. Banyak orang menyukai dirinya, keluarganya, dan perjalanan karirnya. Itu adalah hak setiap orang. Tetapi menurut saya, menjadi penggemar seseorang bukan berarti kita harus membela semua tindakan orang tersebut tanpa berpikir kritis. Begitu juga sebaliknya. Mengkritik seseorang bukan berarti kita membenci orang tersebut. Saya bisa saja mengakui bahwa Raffi Ahmad sukses sebagai artis dan pengusaha, tetapi pada saat yang sama saya tetap mempertanyakan hal-hal yang menurut saya perlu dipertanyakan. Menurut saya, dua hal itu bisa berjalan bersamaan. Kita bisa mengakui kesuksesan seseorang tanpa harus menutup mata terhadap kritik. Kita bisa menghargai kerja keras seseorang tanpa harus menganggap semua keputusan yang berkaitan dengannya pasti benar. Dan menurut saya inilah yang sering hilang dalam perdebatan di media sosial. Orang-orang terlalu cepat membagi masyarakat menjadi dua kelompok. Kalau tidak mendukung, berarti membenci. Kalau mengkritik, berarti iri. Padahal kehidupan tidak sesederhana itu. Terkait isu mengenai Mbak Lala dan berbagai kabar tentang orang-orang di sekitar Raffi Ahmad yang mendapatkan posisi tertentu, saya pribadi merasa kita juga harus tetap berhati-hati. Jangan langsung percaya semua informasi yang beredar di media sosial. Kalau memang masih berupa isu, rumor, atau kabar yang belum dikonfirmasi, jangan langsung dianggap sebagai fakta. Ini penting. Karena seseorang bisa saja dirugikan oleh informasi yang belum tentu benar. Reputasi seseorang juga bisa hancur hanya karena satu informasi yang menyebar terlalu cepat. Jadi menurut saya, kritik boleh. Pertanyaan boleh. Kecurigaan juga bisa saja muncul. Tetapi kita tetap harus membedakan antara fakta dan tuduhan. Kalau ada yang benar-benar terbukti, silakan dikritik. Kalau ada proses yang tidak transparan,
silakan dipertanyakan. Tetapi kalau masih rumor, jangan langsung memvonis seseorang. Namun, di sisi lain, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan juga menurut saya tidak boleh hanya meminta masyarakat untuk diam. Kalau masyarakat bertanya, jawab. Kalau masyarakat curiga, jelaskan. Kalau ada tuduhan, berikan klarifikasi. Menurut saya, orang yang berada di posisi publik memang harus siap menerima sorotan. Karena ketika seseorang masuk ke ruang publik dan mendapatkan jabatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, maka tentu saja masyarakat memiliki hak untuk mengawasi. Jangan hanya ingin mendapatkan fasilitas dan kekuasaan, tetapi tidak mau menerima kritik. Karena jabatan publik bukan hanya soal kehormatan. Jabatan publik juga berarti tanggung jawab. Dan saya pribadi berharap ke depannya, siapapun yang mendapatkan jabatan strategis benar-benar dipilih berdasarkan kemampuan dan kompetensinya. Bukan karena terkenal. Bukan karena dekat dengan pejabat. Bukan karena memiliki hubungan keluarga. Bukan karena memiliki koneksi politik. Dan bukan karena memiliki akses kepada orang yang memiliki kekuasaan. Kalau memang seseorang kompeten, maka dia harus diberikan kesempatan. Tetapi orang yang kompeten dan tidak memiliki koneksi juga harus memiliki kesempatan yang sama. Karena menurut saya, Indonesia ini memiliki banyak sekali orang pintar. Banyak sekali orang yang berprestasi. Banyak sekali orang yang memiliki pendidikan tinggi. Banyak sekali anak muda yang bekerja keras. Banyak sekali orang yang memiliki kemampuan luar biasa. Tetapi jangan sampai mereka merasa bahwa semua pintu sudah tertutup hanya karena mereka tidak memiliki koneksi. Menurut saya, negara yang sehat adalah negara yang memberikan kesempatan kepada orang-orang yang memang layak. Dan ukuran layak itu harus jelas. Kita harus bisa melihat pendidikan, pengalaman, kemampuan, integritas, dan prestasi. Bukan hanya melihat siapa yang dekat dengan siapa. Karena kalau sistemnya terus seperti itu, maka lama-lama masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Dan ketika kepercayaan masyarakat sudah hilang, itu sangat sulit untuk dikembalikan. Jadi, kesimpulan saya pribadi, saya tidak punya masalah dengan Raffi Ahmad yang sukses. Saya juga tidak punya masalah dengan orang-orang di sekitarnya yang ingin sukses. Silakan sukses. Silakan membangun bisnis. Silakan mendapatkan jabatan. Silakan memiliki karir yang tinggi. Tetapi semua itu harus dilakukan dengan proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau memang kompeten, buktikan. Kalau memang layak, jelaskan. Kalau memang prosesnya bersih, buka prosesnya kepada publik. Karena menurut saya, masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat yang bodoh. Rakyat bisa melihat. Rakyat bisa menilai. Rakyat bisa membandingkan. Dan jangan menganggap semua kritik sebagai bentuk kebencian. Terkadang kritik itu justru muncul karena masyarakat masih peduli. Masyarakat masih ingin melihat negara ini berjalan dengan adil. Masyarakat masih ingin melihat jabatan diberikan kepada orang yang benar-benar mampu. Masyarakat masih ingin melihat bahwa kerja keras, pendidikan, dan prestasi masih memiliki nilai. Jadi kalau menurut saya, inti masalah ini bukan hanya tentang Raffi Ahmad, bukan hanya tentang Mbak Lala, bukan hanya tentang mantan asisten, dan bukan hanya tentang satu keluarga. Masalah yang lebih besar adalah bagaimana kita membangun sistem yang benar-benar adil. Sistem yang tidak membuat masyarakat merasa bahwa mereka harus mencari orang dalam untuk bisa maju. Sistem yang tidak membuat orang-orang pintar merasa sia-sia belajar. Sistem yang tidak membuat rakyat merasa bahwa kekuasaan hanya berputar di kalangan tertentu. Karena pada akhirnya yang membayar pajak adalah rakyat. Yang memilih pemimpin juga rakyat. Yang merasakan dampak kebijakan juga rakyat. Maka, menurut saya,
rakyat juga memiliki hak untuk bertanya. Dan selama pertanyaan itu disampaikan dengan dasar yang jelas, kritik seperti itu harus dihargai. Sekali lagi, ini adalah pendapat pribadi saya. Saya tidak sedang memvonis siapapun bersalah. Saya juga tidak mengatakan bahwa semua isu yang beredar pasti benar. Tetapi saya merasa semakin besar kekuasaan dan semakin besar pengaruh seseorang, maka semakin besar pula tanggung jawab untuk bersikap transparan. Karena di negara demokrasi, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton. Masyarakat juga berhak mengawasi. Dan menurut saya, siapapun yang sedang menjadi sorotan harus menjawab dengan data, dengan fakta, dan dengan penjelasan yang jelas. Bukan hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat iri. Karena rakyat Indonesia juga berhak mendapatkan kesempatan yang adil. Dan pada akhirnya, saya berharap polemik seperti ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak. Bagi pemerintah agar lebih transparan dalam menunjuk seseorang. Bagi tokoh publik agar lebih berhati-hati dalam menggunakan pengaruh dan koneksinya. Dan bagi masyarakat agar tetap kritis tetapi juga tetap bijak dalam menerima informasi. Jangan langsung percaya. Jangan langsung membenci. Jangan langsung membela. Kita lihat faktanya. Kita lihat prosesnya. Kita lihat kompetensinya. Dan kita nilai dengan akal sehat. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah menurut kalian kritik terhadap Raffi Ahmad dan orang-orang di lingkarannya ini memang wajar? Atau justru masyarakat terlalu berlebihan dalam menilai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video reaksi dari Surapento. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video reaksi terbaru dari Surapento. Sampai jumpa di video berikutnya.